Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'il husna wa sifatihil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat kesempatan untuk senantiasa mendengarkan, membaca, menyimak tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan, tidak ada pertemuan yang paling istimewa kecuali pertemuan yang di dalamnya ada pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini insyaallah kita akan menyelami rahasia nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, di mana kita diperintahkan untuk berdoa dan memahami nama-nama tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, dan biarkanlah orang-orang yang keliru dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mereka akan mendapatkan imbalan atau azab sesuai apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, Inna lillahi tis'atun wa tis'una asman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahida. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahaminya, menghafalnya, mengingatnya, menginternalisasikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga. Kali ini kita akan mendalami nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, kata-kata Ar-Rahman tersebut kurang lebih 75 kali di dalam Al-Quran, sedangkan kata-kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tada'uhu falahul asma'ul husna. Dan berdoalah, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman, sesungguhnya nama apapun yang engkau sebut bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang istimewa. Nama yang pertama Ar-Rahman disebutkan oleh para ulama ahli bahasa, dia dalam timbangan atau wazan fa'lan yang bermakna sangat penuh dan sangat banyak. Ketika menyebutkan Rahman, artinya rahmat Allah sangat penuh dan sangat luas. Ar-Rahim wazannya adalah fa'il dalam makna fa'il, yaitu dalam wazan bermakna Allah yang melakukan, yang mengerjakan, memberikan kasih sayang dengan luasnya rahmat yang Allah miliki tersebut.
Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim terambil dari kata-kata Ar-Rahmah. Arti Ar-Rahmah adalah kasih sayang. Dalam mu'jam bahasa yang dibuat oleh Ibnu Faris, kata-kata yang terbuat dari huruf ro, ha, mim itu menunjukkan makna ar-riqqah, al-ataf, dan ar-ra'fah, berisikan kemahalembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Para pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi bahasa, makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjelaskan bahwasanya Rahman, Allah memiliki sifat kasih sayang, sedangkan Rahim, Allah mengasihi dengan kasih sayangnya. Ketika kita memahami kata Rahman Ar-Rahim yang termaktub dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian dalam surah Al-Fatihah juga disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan dalam Al-Quran ada surat yang dinamakan dengan surat Ar-Rahman, yaitu surat yang ke-55, ya, termaktub dalam juz ke-27. Istimewa sekali kata Rahman di sini. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya agama Islam, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak terlepas dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bahas secara jelas misalnya, maka akan kita lihat dalam penciptaan siang dan malam, dalam penciptaan langit dan bumi, di situ berisikan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang harus istirahat, maka Allah ciptakan malam hari. Seseorang harus bekerja, Allah ciptakan siang hari. Maka dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya, sesuai dengan kebutuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang ukuran-ukuran tersebut. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu.
Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, penciptaan jin dan manusia, ternyata di sana ada Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memahaminya, mempelajarinya dengan tepat, maka kita akan mendapatkan bahwa di dalam semua penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selipkan. Kemudian juga dalam syariat agama kita, dalam perintah dan larangan, tentunya di situ juga ada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam agama kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, untuk berkasih sayang, untuk menolong orang. Maka ternyata apabila kita fahami dengan seksama, di dalam perintah kebaikan tersebut, di sana ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya di dalam larangan Allah, dilarangnya seseorang minum minuman khamar misalnya, maka di situ ada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang kita meminum minuman keras untuk menjaga akal kita. Dilarang untuk berzina untuk menjaga keturunan kita. Dilarang untuk membunuh untuk menjaga nyawa. Walhasil semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu di dalamnya ada diselipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk-bentuk Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keistimewaan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh inna rahmati ghalabat ghadabihi." Dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluknya, lalu Allah di arasy-Nya mengatakan, "Inna rahmati ghalabat ghadabi," sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepadanya sendiri, kepada Allah sendiri, untuk menyebarkan kasih sayang. Agama kita agama yang penuh dengan kasih sayang.
Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang lain yang akan kita baca akan menunjukkan bagaimana Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala betul-betul harus kita hidupkan di dalam diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu ya ketika hari diciptakannya sejumlah 100 rahmat Allah ciptakan. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Namun Allah Subhanahu wa taala simpan 99 rahmat, cuma satu yang Allah kirimkan. Dengan satu rahmat yang Allah kirimkan tersebut, maka dengan itu makhluk-makhluk Allah saling memuliakan, saling mengasihi, sayangi. Bahkan seekor kuda pun mengangkat kakinya supaya anaknya tidak terinjak olehnya, merupakan bagian dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Kaum muslimin, Rahman dan Rahim dibedakan oleh para ulama bahwa Rahman adalah umum sifatnya, dan Rahman ini sifatnya kasih sayang yang Allah berikan untuk semua umat. Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Contoh hujan misalnya. Maka hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan, Allah berikan kepada siapa saja. Dan ini adalah bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasihnya, sayangnya kepada orang-orang, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, baik itu orang yang soleh maupun yang tidak soleh, baik itu orang yang munafik maupun yang tidak munafik, semuanya karena Allah Maha Rahman, Allah anugerahkan rahmat kepada mereka, tetapi batasannya hanya di dunia. Sedangkan Rahim ini khusus dan dikhususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala rahim kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Rahim adalah kekhususan yang Allah anugerahkan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan hadis yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya Rahman dan Rahim. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dari hamba-hambanya siapa? Yaitu orang-orang yang memiliki kasih sayang. Memiliki sifat kasih sayang akan menghadirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam riwayat lain, seseorang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, di dalam hatinya ada kekerasan, ada kekasaran, maka sesungguhnya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa ternyata untuk seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan karena amal ibadah yang dia kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan minkum amaluh. Seseorang tidak akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga. Artinya amalnya tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, wala ana, aku juga demikian, illa ayyataghammadiyallahu bifadlin wa rahmatin. Namun Allah Subhanahu wa taala telah meliputi kepadaku, memberikan kepadaku keutamaan dan kasih sayangnya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, fasaddidu wa qaribu. Karena itu dalam beramal kalian, usahakan sebaik-baiknya, wa qaribu, usahakan sesempurna mungkin. Dijelaskan sebuah kisah pada masa Bani Israel, bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan ada seorang ahli ibadah yang hidupnya lebih dari 500 tahun. Lalu ketika nanti di akhirat, dia dikatakan, masuklah surga karena rahmatku. Masuklah surga, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu, karena rahmatku. Orang itu dengan sombongnya mengatakan, ya Allah, aku masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena amalku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, kalau begitu wahai malaikat, silakan kalian timbang nikmatku yang aku berikan kepadanya, kemudian pahala ibadah yang dia kerjakan selama 500 tahun tersebut. Maka ditimbanglah nikmat melihat. Ternyata ketika ditimbang nikmat melihat tersebut, ternyata amal ibadahnya jauh kalah dibanding dengan nikmat penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka orang itu mengatakan, ya Allah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Lalu Allah masukkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat istimewa dan sesuatu yang harus kita usahakan. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan kepada kita untuk berdoa, dan di dalam doa itu masukkan kalimat irhamni. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, rahmati aku. Banyak lagi ayat misalnya yang menjelaskan kepada kita untuk berdoa bagi orang tua kita, wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, rahmati kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira. Minta rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan, man la yarham la yurham. Seseorang yang tidak pernah memberikan kasih sayangnya, maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang melihat Rasulullah SAW memeluk dan mencium anaknya. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah begitu memang harus memperlakukan anak kita? Kata Rasul, bukankah kalian memiliki anak-anak? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, selama hidup kami tidak pernah memeluk dan mencium anak-anak kami. Kata Rasul, orang yang tidak melakukan seperti itu adalah mereka yang telah dihapuskan kasih sayang dari dalam hatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita diajarkan untuk setiap hari, setiap saat mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah berusaha menghidupkan Rahman dan Rahim di dalam pribadi kita. Ayo sesaat sebelum kita pergi bekerja misalnya, sebelum kita melakukan sesuatu misalnya, bertafakur sebentar, memikirkan sebentar, apakah di dalam diri kita ini sudah ada kasih sayang atau tidak ada kasih sayang. Ketika kita ingin menentukan sesuatu, maka hadirkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya di situ akan terlihat nantinya adab dan sikap kita yang terukur karena kita menghadirkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah bahwasanya Umar bin Khattab suatu ketika berjumpa dengan seorang anak yang memiliki burung pipit. Lalu Umar membujuk untuk membeli burung pipit tersebut. Kata Umar, aku belinya. Lalu Umar bin Khattab membebaskan burung pipit tersebut sehingga burung itu pun lepas. Lalu ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, para sahabat-sahabatnya bermimpi berjumpa dengan Umar bin Khattab. Lalu mereka bertanya, wahai Umar, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Lalu Umar menjawab, aku ternyata dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Munkar dan Nakir ingin bertanya kepadaku. Allah perintahkan tidak usah tanya Umar bin Khattab karena dia sudah berkasih sayang melepaskan burung pipit sehingga aku pun harus memberikan kasih sayang kepada Umar bin Khattab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya nama Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis mengajarkan kepada kita untuk memahami agama kita ini, bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Mari kita upayakan memahami agama kita dalam koridor Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala juga dalam koridor Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengajari kita untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan namanya yang mulia, nama Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berupaya menjadikan diri kami memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim sebagaimana yang Engkau ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.